Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Agus Novella dengan NIM belakang 026. Mata kuliah Otonomi Daerah kelas R, Universitas 17 Agustus 1945, Fakultas Hukum. Di sini saya akan menjelaskan pendistribusian kewenangan. Pada dasarnya, kewenangan pemerintahan dalam negara kesatuan adalah milik pemerintah pusat. Dengan kebijakan desentralisasi, pemerintah pusat menyerahkan kewenangan pemerintahan tersebut kepada daerah. Penyerahan wewenang terbagi menjadi 3. Yang pertama, materi wewenang. Semua urusan pemerintah yang terdiri atas urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintah lainnya. Yang kedua, manusia yang diserai wewenang. Manusia yang tinggal di daerah yang bersangkutan sebagai kesatuan masyarakat hukum. Yang ketiga, wilayah yang diserai wewenang. Daerah otonom bukan wilayah administrasi. Selanjutnya, cara penyerahan wewenang terbagi menjadi 2. Yang pertama, ultra vires doktrin, yaitu pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom dengan cara merinci satu persatu. Daerah otonom hanya boleh menyelenggarakan wewenang yang diserahkan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Dan yang kedua, open and arrangement atau general competence, yaitu daerah otonom boleh menyelenggarakan semua urusan di luar yang dimiliki oleh pusat. Penyelenggarakan kewenangan oleh daerah berdasarkan kebutuhan dan inisiatifnya sendiri di luar kewenangan yang dimiliki pusat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Selanjutnya, kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan. Untuk menciptakan distribusi kewenangan yang konkuren secara proporsional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dibagi menjadi 3. Yang pertama, kriteria eksternalitas, yaitu pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak atau akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, kriteria akuntabilitas, pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan pertimbangan bahwa tingkat pemerintahan yang menangani sesuatu bagian urusan. Yang ketiga, kriteria efisiensi, pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dalam mempertimbangkan tersedianya sumber daya untuk mendapatkan kesepakatan, kepastian, dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan urusan. Selanjutnya, kewenangan pusat. Yang pertama, urusan yang menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Selanjutnya, kewenangan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 13 Ayat 1. Yang pertama, urusan pemerintahan yang lokasinya berada di lintas daerah. Yang kedua, urusan pemerintahan yang penggunaannya berada di lintas daerah, kabupaten, atau kota. Yang ketiga, urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya berada di lintas daerah. Yang keempat, urusan pemerintahan yang penggunaannya sumber daya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi. Dan yang terakhir, urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, perlindungan hak konstitusional. Yang kedua, perlindungan kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, ketentraman, dan ketertiban umum dalam kerangka menjaga kebutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional. Sekian pemaparan dari saya tentang pendistribusian kewenangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.